sama ibu, Pak? Istri saya kena benturan keras, Pak Agung. Kenapa Widodo liatin aku ya? Apa dia tahu kalau aku pelakunya? Pak Widodo, kehadiran saya bersama Tias ke sini sekaligus ingin meminta maaf kepada Bapak, Ibu, dan Nak Raka atas kejadian yang telah berlalu setelah sekian lama. Akibat kelalaian saya, maka anak kalian itu meninggal. Adik Raka meninggal. Saya nggak tahu kalau anak laki-laki itu meninggal, Pak. Dan pada saat itu juga nggak ada sedikit pun niatan saya untuk berhenti untuk memberikan pertolongan. Karena kami juga panik. Dan terus terang sampai detik ini pun kami masih dipengaruhi oleh rasa bersalah itu. Jadi kami sengaja datang ke sini untuk minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Pak Agung, saya sudah memaafkan Pak Agung dan Bu Tias. Dan saya yakin, Pak, istri saya juga sudah lega sekarang karena Pak Agung mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Baguslah si Rati lumpuh. Jadi rahasiaku aman. Gak akan ada yang tahu kalau aku yang bikin dia jadi lumpuh begini. Untuk itu, sebagai permohonan maaf kami atas apa yang pernah kami lakukan, saya pribadi sudah menyiapkan cek senilai 2 miliar rupiah. Saya tahu jumlah uang ini tidak akan bisa mengganti apa yang pernah kalian rasakan. Kehilangannya anak Pak Widodo, saya minta maaf. Pak Agung, kalau memang Pak Agung tahu uang 2 miliar itu tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan kami, harusnya nggak perlu dong. Yang kami butuhkan itu cuma Pak Agung sadar, Bu Tias juga sadar atas kesalahan di masa lalu dan meminta maaf pada kami secara tulus. Iya Pak Agung, kita kan ini partner bisnis Pak, jadi ya sudahlah. Lupakan saja Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena sudah mau memaafkan kami. Saya tahu ini berat pasti untuk kalian. Dan Raka. Terima kasih juga untuk kebesaran hati kamu. Dan saya harap salam sama Ibu. Baik Pak. Ibu, istri penjaga makam yang bilang kalau cucu saya masih hidup itu kan? Iya, Bu. Ada perlu apa ya Ibu kesini ya? Terus ini anak kecil siapa ya, Bu? Ini cucu Ibu, anaknya Mbak Kejora yang masih hidup. Fajar.
Silakan Bu, masuk Bu. Sayang. Aku merasa bersalah banget sama Raka dan keluarganya. Pantesan aja Tante Rati tiba-tiba benci sama aku. Harusnya Raka cerita sama aku, supaya aku bisa bantu bawa Papa dan Tante Tias kayak tadi. Tapi ya udahlah, yang penting semua masalahnya udah selesai. Semoga Tante Rati bisa cepat sembuh dari lumpuhnya. Amin. Jora, Ada apa ini, Bu? Jora ini Fajar, Nak. Cucu Ibu. Ibu, aku sayang ibu. Bu, apa benar dikatakan sama ibu saya kalau ini Fajar? Maafkan saya, Bu. Selama ini saya sudah bohongin ibu. Saya merasa bingung dan ngerasa dihantui. Makanya saya mencari alamat ibu. Bu, udah jangan kayak gitu. Bangun, duduk aja, duduk. Ayo, sayang. Bu, tolong ceritain semuanya sama saya. Waktu itu, waktu saya mau ke pasar, saya melihat ada kebakaran rumah karena ledakan gas. Lalu saya mendengar tangisan bayi dari dalam rumah. Saya berusaha dobrak pintu itu. Ternyata ada seorang bayi. Waktu itu kebetulan saya habis keguguran. Dan saya ambil bayi itu. Dan saya bilang ke orang-orang kalau bayi yang di dalam rumah itu meninggal dunia. Dan saya bilang sama suami untuk membuat makam palsu. Maafkan saya, Bu. Maafkan. Dan anak ini saya namai Fajar karena waktu itu dia memakai sarung tangan berajut bernamakan Fajar. Fajar, kan mau kangen banget sama kamu, Nak. Aku juga kangen sama ibu. Jora, kendalikan perasaan kamu, Nak. Kasihan ini anaknya. Kasihan Fajar, Nak. Masa baru pertama kali ketemu sama kamu nangis kayak gini. Ibu mau telepon papa kamu dulu ya. Ibu mau kasih tahu. Halo, Mas. Iya, Wila. Gimana? Mas, Fajar sudah ditemukan, Mas. Anaknya Kejora. Sekarang lagi di sini, Mas, di rumah. Apa? Jadi udah ada yang bawa anaknya ke Jora? Apa? Iya, Mas. Wila. Aku minta sama kamu jangan langsung percaya begitu aja, ya. Aku nggak mau kita kena tipu. Begini, tolong kamu selidikin. Kamu pastiin benar-benar kalau itu benar-benar anaknya Kejora. Gini aja deh, aku kesana, ya. Biar aku pastiin, aku mau ketemu sama orang yang ngaku bawa anaknya Kejora itu, ya. Iya, Mas. Kamu kenapa? Ya enggak, aku kaget aja. Abis tadi kamu ngomong anaknya Kejora. Emang udah ketemu anaknya Kejora? Ya aku mau pastiin dulu, makanya aku mau kesana, ya. Ini pasti kerjaannya Widodo.
Aku harus susul Mas Agung diam-diam biar aku tahu perkembangannya. Ibu tahu pukul berapa peristiwa kebakaran itu terjadi? Sekitar pukul 6 pagi, Pak. Bentar Mas, kejadiannya emang pagi jam segitu. Lalu ibu tahu di mana suami ibu bikin makam palsu untuk cucu saya? Di daerah Blunyah, Pak. Yang ibu ini bilang semuanya benar. Baiklah Bu. Untuk sementara kita tampung dulu informasinya dan selanjutnya kita akan lakukan tes DNA untuk anak itu. Iya, Pak. Apa itu? Sebentar Bu. Kamu Biar tunggu Papa sini lihat. ya sayang ya. Tunggu ya, sebentar ya. Suara apa ya? Itu Pak, pot bunganya pecah. Pot bunga Mas. Pot bunga kok bisa jatuh sendiri? Aku periksa dulu ya. Mas, enggak nggak usah. Pot bunga aja kok. Nggak, belakangan aku harus lebih berhati-hati. Aku mau kalian tuh aman. Ada apa Mas di situ Mas? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Kan aku bilang. Hah, masuk. Ya. Kucing doang. Maaf Bu, atas gangguannya sejenak. Begini Ibu, untuk sementara waktu nanti Ibu cari penginapan aja. Untuk biaya dan keperluan lain-lainnya biar jadi tanggungan kami. Iya, Pak. Fajar, kamu? Kenapa? Jora, Fajar kayaknya kok agak demam ya badannya. Ya ampun, bener Bu dia demam. Mungkin Fajar kelelahan karena perjalanan kereta dari Jogja ke Jakarta. Aduh ya Allah, Fajar. Lebih baik Ibu sama Fajar tidur di sini aja dulu ya, Pak. Kejora, kamu gimana sih? Kasihan Fajar. Bapak bicara dulu sama kamu sebentar ya. Sebentar ya. Mas Fajar, kamu sama Linda dulu ya. Nah, sini saya. Mungkin di mata papa aku salah, tapi aku berusaha realistis. Kalau Kejora nggak salah dalam masalah ini. Yang salah itu ayahnya. Tapi kenapa harus Kejora yang jadi sasaran dendam mama sama papa? Gue bilang kan tadi, gue tuh malas ribut ya. Lu nggak mau ribut sama kita. Lu cium dulu kaki kita semua. Atau lu
telepon cewek lu itu, lu tinggalin di sini dan lu bebas. Jangan-jangan Raka dikeroyok. Bangun lu.